Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Meilani dari angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari Bapak Andri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Yang pertama, berdasarkan teks di materi pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat dan keenam, apa konsep inti dari warga negara yang baik? Konsep inti dari warga negara yang baik adalah seseorang yang tidak hanya tinggal di suatu negara, tetapi juga aktif dalam berperan dalam menjaga dan membangun negaranya. Ia juga memahami hak-haknya dengan sadar menjalankan kewajiban seperti taat pada hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilu, serta juga menjaga ketertiban dan kerukunan sosial. Bukan hanya itu, warga negara yang baik juga peduli terhadap kepentingan bersama dan lingkungan sekitarnya. Dengan menjadi warga negara yang baik, seseorang membantu menciptakan masyarakat yang tertib dan damai dan sejahtera bagi kita semua. Yang kedua, berdasarkan teks di materi pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-7, apa konsep inti dari warga negara yang kompeten? Kalau konsep inti dari warga negara yang kompeten adalah warga negara yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan juga membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan bersama. Mereka memahami konsep demokrasi, hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin yang tepat. Lanjut dari soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara keduanya. Perbedaan meliputi ada A. Prinsip mendasar dari kedua istilah baik dan kompeten. Yang B. Apa saja kontribusi dari warga negara yang baik dan warga negara kompeten. Yang C. Mengapa warga negara yang baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia. Yang D. Bagaimana kontribusi dan partisipasi warga negara kompeten di dalam negara republik. Perbedaannya antara warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Yang pertama yaitu yang A, dari prinsip mendasar, warga negara yang baik lebih menekankan pada moralitas dan etika, sedangkan warga negara yang kompeten lebih menekankan pada kemampuan dan pengetahuan. Untuk yang B, kontribusinya, yaitu warga negara yang baik dapat memberikan kontribusi melalui kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial. Sedangkan warga negara yang kompeten dapat memberikan kontribusi melalui partisipasi dalam proses demokrasi dan membuat keputusan yang tepat. Yang C, keterlibatan warga negara yang baik. Warga negara baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia, karena mereka mungkin tidak memiliki kemampuan dari tahuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri. Kontribusi warga negara yang kompeten, yaitu warga negara kompeten dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam negara republik melalui partisipasi dalam proses demokrasi, membuat keputusan yang tepat, dan memilih pemimpin yang tepat. Lanjut untuk pertanyaan keempat, uraikanlah persamaan dari kedua konsep tersebut. Warga negara yang baik maupun warga negara yang kompeten sama-sama menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap negaranya. Keduanya juga menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Selain itu, keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas negara dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima atau ke terakhir. Berikan komentar kritis Anda pada komparasi antara kedua konsep tersebut. Kalau menurut saya, meskipun menjadi warga negara yang baik, penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Hal tersebut belum cukup dalam sistem demokrasi modern seperti di Indonesia ini. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif, pemahaman politik, dan kemampuan untuk berpikir kritis.
Oleh karena itu, warga negara yang kompeten menjadi sangat dibutuhkan agar tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Dengan kata lain, warga negara yang baik perlu ditingkatkan menjadi warga negara yang kompeten agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.